Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Kepada Nabi Musa saja ditegaskan, jangan ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak berwujud. Makanya kenapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, sekalipun dia umat muslim, sekalipun dia mengucapkan kalimat syahadat, dia Islam, tetapi ketika dia mempersekutukan Allah, dosanya tidak akan diampuni. Dosa apa saja yang kau buat, membunuh, berzina, mencuri, itu dosa. Ketika kamu meminta tobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Tetapi ketika kamu menduakan Tuhanmu, tidak akan ada ampun bagimu. Tapi di situ Itu jelas di dalam dikatakan Islam. tidak mengampuni. Di situ Allah mengatakan Tidak begitu. akan diampuni orang yang menduakan Tuhannya. Tidak akan Allah mengampuni orang yang syirik. Kau menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Yesus mengatakan, hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita Tuhan yang Esa. Esa artinya satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin tiga. Bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, bro. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya. Inilah Kristen. Kristen tidak pernah memakai akal. Diberikan Allah otak kamu di dalam kepala kamu. Sama seperti binatang juga memiliki otak. Tapi bedanya, kami Islam memfungsikan otak kami. Kami berakal ketika perintah di dalam Al-Quran. Jangan engkau menyekutukan aku. Aku ini sesungguhnya Allah. Sembahlah hanya kepadaku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bukan berarti Tuhan yang menjadi manusia. Manusia itu karena lahir dari rahim yang tidak pernah dibuahi oleh laki-laki, kamu mengatakan dia itu adalah Tuhan. Jangan kamu mengatakan mualaf itu bodoh. Mualaf itu orang-orang yang pintar, yang cerdas. Orang yang dulu otaknya dungu, yang selalu didoktrin, Yesus Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa. Metongnya dia di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita manusia. Hei, Kristen, asal tahu, lebih hebat Kristen itu apanya? Dosanya. Lebih hebat. Kalau kita apa? Di dunia ini kita ditempatkan oleh Allah, masih diberikan nafas, masih diberikan kehidupan. Untuk apa? Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan pahala. Apa gunanya pahala itu? Kau akan menggunakannya pada waktu nanti kau di akhirat. Di situ semua akan dikumpulkan. Apa pahalamu? Apa amal kebaikanmu? Pada waktu kau di dunia, aku berikan kau rezeki. Pada waktu kau di dunia, aku berikan kau kesehatan. Apa yang sudah kau perbuat? Tiba-tiba datang kau membuat sosok manusia itu jadi Tuhan. Itulah dosa yang tidak pernah diampuni. Kau saja kalau punya bini, berselingkuh bini kau aja tidak terima. Apalagi Tuhan. Di dalam perjanjian lama bukankah dikatakan bahwa Tuhan kamu itu adalah sesungguhnya Tuhan yang cemburu? Sehingga dia tidak ingin ada Tuhan yang lain. Saya heran ya. Yesus pelaku hukum Taurat. Dia tahu hukum Taurat yang pertama itu apa? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti Tuhan itu tidak menginginkan ada sesembahan-sesembahan lain selain daripada Tuhan itu. Tapi kau buat anak manusia yang dilahirkan dari seorang perawan suci menjadi Tuhan. Oh iya Nora, dia dilahirkan tanpa hubungan suami istri. Dia berasal dari Roh Kudus. Kau lupa juga, Tuhan kaulah yang meniupkan roh itu sehingga kau ada di muka bumi ini. Jangan melakukan kebodohan. Jangan membawa-bawa mualaf. Karena orang yang mualaf itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas, bro. Bukan seperti kau. Kau ibarat mayat hidup. Dicekokin ini, dicekokin itu. Oke.
Yesus Tuhan. Oke. Kan? Iya. Yesus menebus dosa kita dengan cara disalibkan. Iya. Yesus tercurah darahnya untuk menebus dosa kita. Iya. Dengan cara menebus dosa kita, dia harus menderita. Iya. Tapi, kita balikkan dulu ke kehidupanmu. Balikkan dulu ke kehidupanmu. Ketika kau berbuat salah, kau berbuat dosa, datang anakmu harus menebus dosamu. Anakmu dicambuk, anakmu dihujat, dihina. Jangankan dihujat dengan dihina. Anak kau saja dibully, kau tidak terima. Apalagi ada Tuhan datang, ya, dimetongkan di kayu salib. Ini kemana otak kau? Kemana, bro? Saya bersyukur Allah tuh masih memberikan kami kesempatan. Satu keluarga ini masuk Islam tuh bersyukur, ya Allah. Bagi kami itu harta dunia tuh tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena apa? Karena seperti yang Yesus katakan, hidup yang kekal itu hanya ada di mana? Di dua tempat. Satu di surga, satu di neraka. Mulai manusia diciptakan, sampai nanti manusia dihakimi, cuman kekal cuman dua, neraka dengan surga. Itulah akan tempat kita kembali. Kau mau pilih neraka? Silakan. Kau mau pilih surga? Silakan. Sudah dibuat Allah dua tempat yang akan diisi oleh makhluk-makhluknya. Makanya dikatakan, dosa yang tidak diampuni itu adalah syirik. Syirik tidak bisa diampuni. Lanjut yang lain, naikkan yang lain. Agak lilit ya aku nih, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Ezra, ada yang disampaikan? Ya, semangat kali saya dengar di bawah tadi Oten itu. Ya, untuk saudara-saudaraku yang muslim, aduh, Bang Blender kemana ini? Tahan dulu ya, tahan dulu permintaannya ya, gitu untuk nonton dulu ya, gitu. Nanti kita ada sesi untuk itunya. Ya, Agus. Halo Bunda Nora ya? Ya, selamat malam Bun. Malam, ya. Abang Oten Saya atau Kristen, muslim? Bun. Hah? Saya pernah masuk di komalnya Tunggu, Ibu abang apa bang? Nora. Abang apa bang? Tunggu sebentar bang. Abang muslim apa bang? Kristen. Boleh kan ya. masuk? Oke, lanjut. Sorry, tadi kan saya senang nih penjelasan yang tadi. Cuma mungkin ya itu versi Bunda ya. Apa ya? Saya tidak mau, senang kita berdiskusi ya. Kayak tadi ada ancaman ke Bunda tadi sore saya lihat tuh. Cuma ini saya saran aja ya. Ini kan maaf, kalau dari kita Kristen, kalau ikut ajaran Isa Al-Masih kan, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tapi kadang ya, ternyata kayak kita banyak Kristen juga yang egois, emosi. Tapi tadi ada ancaman ke Bunda itu kan, yang Bunda bikin laporan itu kan. Sebenarnya orang itu tidak sadar sih. Iya kan, itu kata Rasid tadi benar. Jarimu membawamu ke jeruji. Saya nggak apa-apa, itu Bunda punya hak untuk punya masukan, ceramah tadi tuh nggak apa-apa, itu hak Bunda ya. Tetapi kita yang tadi, ya saya saran buat teman-teman yang dari Kristen jangan emosi, biarkan aja lah. Nggak apa-apa, itu hak dari saudara-saudara kita dari Muslim mau ngomong apa, karena kita punya prinsip
mengasihi ya kasih, nggak apa-apa. Kalian dari Kristen juga kadang kalau ceramah dari Muslim kan kalian nggak ngerti nih tentang banyak terjadi adu argumen, iya kan, sehingga mungkin emosi, ya saling ngelapor itu nggak apa. Sebenarnya ini diskusi kan diskusi lintas iman ya. Jadi ini cuma saran ya Bunda Nora, ya nggak apa-apa Bunda punya ceramah itu bagus bagi saya, itu kan hak Bunda untuk ceramah ya. Mungkin ada hal-hal yang salah, tapi kalau kita mau untuk pembenaran itu tidak akan nyambung kalau kita bahas lintas iman ini sampai kapanpun tidak akan nyambung. Soalnya egois, masing-masing menahan dia punya, yang dari Kristen juga nggak tahu nggak kuasai. Maaf ini banyak nih ya saya ikutin nih. Dia nggak paham tentang Bible, tapi so Begini, tahu Bang aja. Agus. Akhirnya dia Oke. terangkan ke Bunda Nora sembarangan aja nih yang saya ikut. Dan itu hak Bunda Nora untuk tanggapi. Ya kita nggak bisa marah dong dari Kristen, ya begini, kan? izin Ah, Bang Agus, ya izin. Saya bukan model yang kayak melapor atau apa, tidak. Kalau masih ranah Iya. diskusi, ayo kita diskusi. Cuman yang tadi, thank you. Iya. Cuman yang tadi, biar dia Ancaman itu, tahu, ah. ya, biar Ah. dia tahu, biar dia jangan terbiasa untuk men-typing seperti itu. Iya Kalau benar. dia tidak suka silakan berkomen. Komen Iya, komen tapi yang itu menurut dia betul. tuh, maksudnya sebentar Bang Agus. Saya tadi kan tidak Iya. potong Bang Agus ngomong. Izinkan dulu saya ngomong. Izinkan dulu Iya, saya iya. ngomong. Ya. Iya, oke. Iya. Bang Agus tolong di-mute dulu. Kalau saya pribadi, ketika saya diserang pribadi saya tidak masalah. Saya tidak masalah diserang pribadi. Banyak tapping-tapping kok yang mengatakan bahwa saya perempuan ini, perempuan itu. Terserah saya mantan ini, mantan itu, terserah. Terserah, itu bagi saya tidak masalah. Saya tidak pernah mau melaporkan, tetapi biar dia jangan kebiasaan. Ketika dia men-typing itu dengan hanya pengancaman nyawa, itu sudah masuk delik itu. Sudah masuk delik. Terus yang kedua, maaf, kami Islam ini tidak pernah mencari pembenaran, Pak Agus. Saya menyatakan kebenaran. Kebenaran apa? Kalau memang Pak Agus berpikir sedikit, dia menarik dari surat An-Nisa bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Kenapa mengatakan seperti itu? Dosa lain diampuni karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Pak Agus. Tetapi ketika kamu menduakan Tuhan kamu, Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menduakan Tuhan. Makanya bagi kami, di dalam Islam pun, dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Karena sudah mempersekutukan Tuhan. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Al-Ikhlas diperjelas? Kenapa Al-Ikhlas diturunkan? Kenapa Al-Ikhlas itu difirmankan kepada baginda Rasulullah? Kenapa Allah menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Tidak ada, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena Allah tahu, Allah Maha tahu yang akan terjadi seperti ini. Apa itu? Bahwa kitab Injil yang sudah dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, perubahan itu mengakibatkan sosok manusia yang dilahirkan dari perawan suci akhirnya dituhankan. Bukankah Allah Maha tahu? Abad ke-7 diturunkan, diwahyukan firman kepada baginda Rasulullah. Apa maksud Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Kalau seandainya Kristen menyembah pohon, tidak mungkin ada Allah beranak dan diperanakan. Allah Maha tahu. Akan ada terjadi seperti ini. Yaitu apa? Mempersekutukan Tuhan dan mengatakan bahwa ada anak Allah. Itu betul. Surat Al-Ikhlas. Al-Quran adanya pada abad 7. Ya betul. Pada abad 7. Kenapa abad sekarang ini Kristen mengatakan bahwa ada anak Allah? Makanya turun ayat ini. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya apa? Jangan kita membuat seolah-olah Allah itu ketika ada utusan Allah, kita mengatakan itu adalah anak Allah. Makanya Islam itu, Bang, tidak mencari pembenaran tetapi kebenaran, Bang. Kebenarannya apa? Di dalam Torah
hukum Taurat itu mengatakan yang paling pertama itu apa sih? Makanya saya selalu melarikan ke situ. Jangan ada padamu, jangan ilah lain di hadapanku. Itu kata Allah. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi simbol-simbol salib itu, kalian jadikan itu adalah simbol Kristus. Penderitaan Kristus di kayu salib. Kalian agungkan simbol itu. Tapi ketika simbol itu kalian agungkan, kalian jadikan itu sebagai alat yang suci, lupa kalian. Lupanya apa? Inilah Kristen saya bilang. Maaf Bang Agus, kebenaran yang sebenarnya, inilah perbedaan Kristen dengan Islam itu apa? Islam masih mensucikan nama Allah. Islam masih mensucikan kitab Al-Qur'annya. Salah satu contoh, tidak bisa Bang Agus pungkiri. Apakah ada larangan Kristen membawa kitab suci, membawa simbol salib, membawa nama Yesus berupa kalung ataupun aksesoris lain ke kamar mandi? Gak ada Bang Agus. Bahkan masuk ke rumah ibadah yang dianggap rumah ibadah itu adalah tempat untuk memuja Tuhan, kalian bebas untuk memakai alas kaki. Itu nampak Bang. Itu tidak suci. Kitab suci yang kalian katakan Bible kalian ini, kalian bawa pun ke kamar mandi, diperbolehkan. Ini kebenarannya. Yang saya kasih tahu kebenarannya. Pada waktu bungsu menanyakan kenapa Tuhan tidak mengampuni dosa syirik. Betul. Karena Tuhan tidak ingin disekutukan. Pak Agus saja, kalau istri Pak Agus mendua, punya laki-laki lain, apa Pak Agus terima? Tentu tidak. Apalagi Tuhan. Bukankah dalam perjanjian lama sudah dikatakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Dia cemburu. Dia tidak ingin ada Tuhan yang lain selain daripada Dia. Jadi maaf Pak Agus, Islam tidak pernah mencari pembenaran. Kalau katakan mencari pembenaran, kita mungkin tidak akan menemukan poin di sini. Cuman di dalam kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Kenapa saya katakan begitu? Saya sudah tadi terangkan. Satu, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Tuhan. Satu saja itu. Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Satu poin yang harus diingat umat muslim. Berarti Allah sudah Tuhan sudah memperkenalkan namanya bahwa nama dia itu adalah Allah. Sesembahan umat muslim. Tidak ada Allah lain yang harus kita sembah selain daripada Allah. Yang kedua, kebenaran di dalam Islam. Islam diajarkan apa? Untuk memuliakan namanya. Memuliakan kitab sucinya. Memegang kitab suci Al-Quran saja Bang. Ya, kalau saya dalam keadaan nifas, saya dalam keadaan haid, tidak bisa. Bahkan membacanya saja nggak bisa Bang. Saking apa? Al-Quran itu firman Allah. Perkataan Allah. Bukankah suci itu? Inilah Bang, perbedaan Al-Quran dengan kitab suci Abang. Ini perbedaannya Bang, tidak bisa Abang pungkiri. Abang pergi ke gereja, lagi megang ini, tiba-tiba kebelet mau buang air besar, Abang bawa masuk gini pun, tidak akan ada dosa di dalam kitab suci Abang mengatakan seperti itu Bang. Kalau Islam ada Bang. Peraturan semua di dalam Islam ada. Perintah-perintah semua, hukum-hukum semua di dalam Al-Quran ada Bang. Kami semua ini diatur. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai kami buang air, sampai kami makan. Sampai kami, maaf Bang, sampai kami jima pun diatur oleh Allah. Kenapa diatur? Karena sungguh dahsyat, sungguh hebat bisikan setan. Asal tahu Abang. Tetapi di dalam Kristen tidak ada diatur Abangku. Apakah ada aturan? Siapa saja yang boleh kalian nikahi? Tidak ada Bang. Tidak ada Bang. Kalau kami jelas. Di dalam surat An-Nisa ayat 23. Di situ dipaparkan. Siapa-siapa saja yang boleh kamu nikahi.
dan tidak boleh kamu nikahi. Kalau saya bertanya, Bang, maaf, Bang Agus, bolehkah kamu mengawini ibumu? Tidak boleh. Di mana datanya, Bang? Nora, bolehkah kamu mengawini bapakmu? Bolehkah kamu mengawini abangmu? Adikmu laki-laki? Tidak bisa. Di mana larangannya? An-Nisa ayat 23, Bang. Jadi Islam tidak pernah cari pembenaran, abangku. Islam itu memberitakan kebenaran. Kebenaran yang memang betul nyata. Seaturannya, Bang Agus, tidak ada hukum dalam hidupmu. Hukum yang diperintahkan oleh Allah kepada hidupmu. Sia-sia semuanya, Bang. Kau Bunda, boleh saya ngomong sebentar? Sebentar. Boleh saya Kau menggawili istrimu dari lubang mana saja sah. Istrimu dalam keadaan haid kau gauli, itu sah. Karena nggak ada perintah larangan di dalam Bibelmu. Silakan, Bang, tunjukkan kebenaran di dalam Bibel Abang. Saya pengen tahu kebenaran dalam Bibel Abang. Jadi gini, Bun. Kalau untuk, maaf ya, saya bukan ahli kitab ya, saya nggak paham juga. Ya maaf, saya orang biasa ya. Kuasai Bible saya nggak kuasai karena saya bukan siapa-siapa ya, bukan pendeta. Saya orang biasa yang cuma umat Isa kan, Isa Almasih, Yesus Kristus, Kristen. Jadi untuk mengetahui isi Alkitab semua saya nggak mampu. Cuma saya pengen Bunda bisa tunjukkan satu. Yang tadi Bunda katakan bahwa Alkitab itu udah yang sekarang tuh palsu. Saya pengen yang aslinya Bunda tahu di mana. Saya tahu saya sering berdebat nih. Terus masalah itu pertama, yang kedua masalah Trinitas, Tritunggal, 3 Tuhan. Saya kalau mau bahas Tritunggal ini sampai dunia kiamat juga penjelasan dari pendeta manapun nggak akan masuk bagi, maaf, saudara-saudara kita dari Muslim. Karena ini 3 jadi 1 itu tidak akan dipahami sama pihak Muslim. Maaf, iya kan? Jadi sampai kapanmu pertanyaan itu tetap timbul. Terus kita percaya pada 3 Tuhan sih, kok 3 Tuhan? Kita juga, makanya itu, saya pernah ngomong sama teman-teman dari Kristen, kita mau berikan penjelasan ini ke mereka sebelah, tidak akan nyambung sampai dunia ini kiamat. Kita jelasin juga karena sudah punya prinsip masing-masing, jadi percuma. Terus masalah tadi Bunda ngomong bahwa kitab Bible ini udah dipalsukan. Mungkin saya mohon penjelasan dari Bunda. Coba mungkin kalau Bunda tahu yang aslinya tuh di mana. Kita kan dari lahir sampai sekarang dari orang tua-tua kita, dari Quran sama Bible ini sama aja, cuma kita di bahasa Ibrani robah ke bahasa Indonesia. Jadi seluruh negara ini ada pakai bahasa-bahasanya sendiri. Kalau Quran kan nggak satu dari Jazirah Arab kan, jadi tulisan Arab semua. Jadi maaf kata kita nggak ngerti juga, kecuali ada penerjemahannya di bawah. Mungkin kalau yang Bunda tadi ngomong dipalsukan, ya mungkin saya masih pertanyakan yang aslinya mana gitu loh. Mungkin kalau Bunda tahu, iya kan? Itu aja. Jadi saya juga kurang paham. Mungkin terus ini Bunda, saya mau tanya. Saya pertanyaan ke Bunda. Kenapa sih kalau setiap Natal, maaf teman-teman Muslim ada yang kasih ucapan selamat Natal ke yang Kristen, ke Hindu, ke Kristen. Kalau yang Muslim enggak. Ternyata saya buka-buka, saya ikut Mata Najwa, itu ada tertulis di surat Maryam pasal ayat 33 ya. Coba lihat situ. Bapaknya itu Alwi Shihab pernah ngomong ucapan Natal tuh ada di surat Maryam kalau nggak salah ya. Pasal ayat 33. Pasal 33 kalau nggak salah. Gitu, coba lihat. Nggak ada itu Bang, nggak ada itu Bang. Nggak ada selamat Natal di nggak ngaco aja Bang. Bukan kata Natalnya, selamat kelahiran Isa Almasih ada di Maryam 33 itu, coba lihat. Kalau nggak salah ini saya ikut acara wawancara Najwa Shihab sama. Nggak ada Bang. Ya? Nggak ada Bang. Itu saya coba kirim videonya ya. Bukan selamat Natalnya. Itu bukan selamat kelahiran, Abang. Apa itu, Bang? Itu bukan selamat kelahiran. Wassalamu alayya yauma wulidtu coba wa bisa yauma baca. amutu wa yauma ub'atsu hayya. 33. Itu ayatnya.
Iya, Pakai surah bahasa Maryam Indonesia. 33. Aku hafal, Bang. Aku hafal. Pakai bahasa Indonesia saya nggak ngerti. Maaf. Coba. Kesejahteraan atasku pada hari aku dilahirkan. Iya. Pada hari nanti aku akan dengar dulu. Iya. Pada hari nanti aku akan dimatikan dan pada hari nanti aku akan dibangkitkan. Iya. Jadi itu keutamaan menunjukkan kemuliaan Isa putra Maryam. Dia adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Dia itu adalah orang yang dimuliakan. Iya, enggak mati di kayu salib, Bang. Pak Dio, sorry. Makanya itu Najwa Shihab dia mengucapkan selamat Natal kan dia berpatokan pada ayat itu. Maaf Iya, saya nggak ngerti ya. Iya, Najwa Shihab, mau siapapun itu bapaknya sekalipun kalau Shihab, mereka itu bukan nabi, Bang. Mereka itu bukan sumber dalam Islam. Sumber dalam Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Yang punya hak dan mendapatkan legalitas dari Tuhan pencipta alam semesta hanya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada ceritanya Nabi Muhammad mengucapkan selamat Natal atau mengucapkan Kalau hari bahasa lahir. Natalnya nggak ada, Bang. Kalau kita kan pakai bahasa Natal nih, berarti pengertiannya kelahiran kan, gitu Bang. Maaf, Iya, nggak ada, Bang. Tidak ada keterangan dalam Islam. Oke lah, anggaplah Najwa Shihab dan bapaknya seperti itu. Coba tanyakan. Ada Mereka tahu videonya dari nih, Bang. mana kalau sebentar dengarkan dulu, Bang. Dengarkan, Bang. Abang Iya. motong-motong. Dari mana mereka tahu Isa putra Maryam lahir tanggal 25 Desember? Iya. Oke. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan wa khuzzi jaza'an nakhlah. Goncang, kau goncangkan pohon kurma. Pohon kurma abang tahu kalau pohon kurma itu berbuah. Iya. Kurma itu bisa berbuah hanya ketika dia mendapatkan suhu yang sangat panas. Artinya pohon kurma itu bisa berbuah, membuahkan kurma di musim panas, bukan di musim salju. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada salju turun di tempatnya Isa putra Maryam. Nggak ada kisah salju turun, nggak ada, Bang. Jadi jangan abang mengambil potongan-potongan video dari orang-orang yang bukan sumber Islam. Najwa Shihab bukan sumber Islam, dia bukan siapa-siapa. Bukan Bang. Kebetulan saya lihat videonya, bukan saya ambil potongan videonya full Bang. Iya. Aku masuk dikit ya. Afwan. Iya, akhirnya habisin dulu aja. Oke, dengan kata yang lebih simpel, video itu bukan dalil, bukan sumber yang bisa abang jadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan ucapan Natal. Nggak ada itu, Bang. Apalagi kalau kita lihat sejarah Natal itu anak dewa matahari itu, bukan Yesus yang lahir di situ. Apalagi sampai dengan Isa putra Maryam. Oh, jauh, Bang, jauh sekali, Bang. Nah, lanjut. Bang Kores lanjut. Aku nambahin ya, Bre Agus. Iya Bang. Ada 3 poin kenapa Islam tidak mengucapkan Natal kepada saudara sebangsa Gimana, Kristen. Gimana? Ada 3 poin kenapa Islam tidak mengucapkan Natal kepada saudara Kristen. Yang pertama, belum ada yang mengkonfirmasi bahwa tanggal 25 Desember itu memang benar-benar kelahiran Nabi Isa. Itu nggak ada yang mengkonfirmasi. Iya. Sehingga kita tidak mau fitnah. Terus yang kedua, sangat membingungkan bagi Islam ketika Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ulang tahun gitu. Itu sangat membingungkan bagi kami. Lalu yang ketiga adalah mutasyabih. Islam dilarang untuk berpartisipasi, ikut-ikutan dalam perayaan dari agama-agama lain gitu. Nanti takutnya jatuh ke dalam kesyirikan gitu. Tapi gini Bang, saya potong coba. Ya. Saya lihat nih ada di TikTok nih saudara-saudara saya di Maluku ya, di Ambon sana Natal dia pakai rabana pakai itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di apa? Ya ngerti. Ada tidak dipungkiri juga secara faktual, secara realitanya itu banyak Muslim yang ikut berpartisipasi bahkan dalam acara Natalnya sendiri kan gitu. Nah, benar. Adanya oknum-oknum yang melakukan itu bukan berarti itu dibolehkan karena hukum asalnya itu dilarang gitu. Jadi Islam yang benar tidak akan merendahkan imannya hanya demi toleransi. Gitu, Maibre. Oh gitu ya. Mau ditanggapi atau ada lanjutan? Cukup dimengerti nggak penjelasan kami di sini?
Enggak, saya ngerti. Untuk Mantap, thank you. masalah itu ucapan Natal itu hak dari saudara-saudara saya di Muslim ya, nggak apa-apa. Kan itu nggak dipaksakan juga. Cuma saya pengen tahu aja, mungkin ada di dalil di apa yang melarang yang tadi udah dijelasin sama Bang siapa tadi itu. Ada bang, Ah, nggak ada dalilnya bang. makanya saya Kalau kasih contoh. yang abang bawakan itu oknum bang. Kalau oknum bang itu bukan dalil lah bang. Kalau dalam prinsip Bukan. ajaran Islam itu nggak ada. Masalah ucapan Nggak ada. itu selamat Nggak ada. Natal tuh. Makanya Tidak saya ada. pertanyakan tadi. Coba gini bang. Aku tanya abang mau nggak ucapkan kalimat ini bang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang mau nggak ucapkan itu bang? Kalau untuk ucapan ya saya kadang suka sama teman-teman mereka bilang Bang coba. Coba abang ucapkan. Kalau saya bilang kalau ucapan seperti itu sudah berarti udah disahkan masuk Muslim. Cuma kalau yang aku tanya, abang mau nggak ucapkan itu bang? Kira-kira? enggak, maksud saya ini kenapa lari ke situ ya, Bang? Enggak, tenang Sorry. aja, Kan tenang saya aja. Abang tanya. jawab aja, mau apa enggak? Nanti aku sebutkan korelasinya. Abang mau nggak ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Abang mau nggak kira-kira? Kalau bagi saya belum siap, Bang. Enggak, oke, Karena itu enggak bisa. Enggak apa-apa. Aku ingin aku kasih tahu abang. Kalau kami umat Islam itu tidak mengucapkan Natal, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Kores tadi. Iya. Itu prinsip agama bang, nggak bisa kami walaupun hanya sekedar ucapan. Nah, Iya. kalau ada oknum-oknum dan itu kita tidak pungkiri. Secara faktual iya, ada yang mengucapkan, ada yang ikut merayakan malah. Itu bukan dalil, itu bukan legitimasi tentang bolehnya hal itu. Karena prinsip-prinsip dalam Islam itu sangat jelas. Bang Dio, sorry ya, saya ini kurang paham. Ini kan saya senang lihat cuma saya pengen tahu aja gitu loh, Bang. Paham kan? Jadi Iya, saya nggak pengen apa-apa. Bu Nora tadi. Iya, sudah Bu aku Nora jelaskan. tadi Nggak jelasin ada bang, nggak ada dalilnya itu nggak ada. Surat Maryam ayat 33 itu bukan dalil untuk merayakan atau mengucapkan kelahirannya Isa putra Maryam. Terus saya boleh tanya Kak, satu lagi Nggak ada Bu. dalil bang menjelaskan dia lahir di tanggal 25 Desember. Apalagi Bang musim Dio. salju nggak ada. Boleh saya tanya satu lagi nggak? Nah, silakan. Apakah dengan ucapan seperti kalau saya di Kristen nih, Kak, ibu saya kan keluarga banyak yang Muslim. Ya. Saya ngucapin kalau bagi kita kan Kristen ucapin buat ibu saya punya keluarga nih dari ibu. Ya. Selamat Lebaran, Idul Fitri kan itu udah hal yang biasa. Bahkan kita waktu masih kecil tuh kalau kita di Ambon ini kan. Nah, iya. Mau Lebaran kita bersihin masjid dengan pemuda remaja masjid kan. Kita udah hidup tuh di Ambon punya pela gandum, toleransi itu paling kuat Bang. Maksudnya ya orang mau ngomong apa tapi memang sudah dasar kehidupan karena kita nih satu darah ya di Maluku sana tuh yang ada ke Muslim saling menghargai lah. Mungkin ini saya mau tanya satu, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa saya ngucapin selamat Idul Fitri atau dari abang ngucapin selamat Natal itu maaf masuk neraka apa enggak nih? Tadi kan Bu Nora kan ngomong kita kan ada cuma 2 tujuan nih. Yang terakhir di surga nih kita di dunia nih ngapain sih kita terlalu banyak harta? Hanya tujuan satu, surga dan neraka. Apakah dengan adanya inti pertanyaannya apa bang? Inti pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, apakah kalau abang sebut misalkan abang ucapin selamat Natal, abang masuk neraka enggak? Oke. Ya itu. Itu dulu ya bang. Maaf. Aku jawab ya bang ya. Iya. Ketika seorang Muslim yang dia tidak tahu tentang hakikat dari ucapan selamat Natal itu, maka tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Kenapa? Karena masuk neraka atau tidak itu hanyalah hak Allah. Ketika dia mengucapkan itu adalah ucapan yang besar, ucapan yang kita khawatirkan bisa gugur keimanannya. Tapi kalau dia nggak tahu, tidak bisa kita pastikan dia kafir kemudian kita masukkan ke dalam neraka. Enggak, karena itu bukan hak seorang Muslim. Tapi di sini kita hanya menyebutkan tentang bagaimana toleransi dalam Islam, bagaimana rambu-rambu dalam Islam. Nggak boleh kami mengucapkan seperti itu bang. Sebagaimana abang juga nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masalah toleransi, dengar. Masalah toleransi nggak apa-apa. Abang mau merayakan silahkan. Kami nggak larang kok kalau abang mau merayakan Natal. Kami hanya menjaga diri kami sebagai seorang Muslim. Masalah ucapan. Iya, masalah ucapan. Makanya aku berikan contoh analogi yang sederhana. Mau nggak abang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu sederhana bang.
Contoh yang paling konkret. Jadi kalau abang kalimat sederhana itu aja abang nggak mau ucapkan, nah demikian pula dalam Islam. Ada ucapan-ucapan dengan sebuah perkataan yang itu bisa menggugurkan keimanan. Bisa. Itu ada rincian dalam Islam, ada dalilnya. Bagaimana mungkin seorang muslim dia ucapkan selamat Natal bagi orang-orang yang merayakan tentang kelahiran Tuhan yang lain selain Allah? Sedangkan dia setiap hari dia membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu, Abang. Adapun oknum-oknum yang mau mengucapkan, yang mau ikut merayakan bahkan sekalipun, kami no problem, karena itu adalah hak masing-masing. Setiap individual muslim, hak negara sebagai warga negara, dia mau lakukan itu, silahkan, kami nggak larang, Bang. Tapi kalau abang bertanya tentang hukum Islam, alhamdulillah dalam Islam komplit, plit 1000% semua ada penjelasannya. Iya. Nah, mantap. Aku mau makan dulu. Aku makan dulu, izin makan dulu. Ya, Pak Agus. Ya Bun, Bunda Nora tadi tuh kan saya tuh dengar ada, makanya saya balik malam ini saya tanggapi itu ancaman ke Bunda tuh kalau menurut ajaran saya itu oknum ya. Pembunuhan itu, mau penggal kepala, itu ajaran Isa Al-Masih bukan begitu, Jesus Christ bukan begitu ya kan. Maksudnya, oh ini orangnya ini banget ya, makanya Bunda mau bikin laporan ya itu hak Bunda ya kan, pribadi kan. Tapi saya rasa itu dengan adanya Komal begini, makanya saya bilang kalau orang yang terpancing dengan emosi lebih baik nggak usah ikut. Ngancam kakakku, Bang? Siapa yang ngancam kakakku, Bang? Siapa yang ngancam? Tadi ada Bunda Nora tadi. Sini ku parut ginjalnya. Sorry tadi. Kalau mau ngancam kakakku, coba langkai dulu mayatku. Ya, kasih tahu Udah ada Bang yang suka Nora pakai langkah hukum lah. langkain dulu mayatku kalau mau macam-macam sama kakakku. Ya, Bang ya. Kami umat Islam siap, Bang. Kalau kalian mau mengancam dengan fisik. Abang dengar saya ngomong dulu. Nah. Tadi kan saya sore tuh Ya. ada ancaman dari oknum ya Kristen yang dia mengancam Bunda Nora mau apa tadi Bun itu kan oknum. Jadi abang kan tadi sore nggak ada. Ya, itu oknum. Saya dengar gitu juga saya nggak mau. Oke ya, itu oknum ya, Bang ya. Jangan ikut ya, Bang ya. Iya. Iyalah. Ajaran kita bukan begitu. Dia membunuh tuh. Jangankan